Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi ini kita berkesempatan untuk melanjutkan materi pada mata kuliah metode penelitian tafsir. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang materi ke-10, yaitu metode tafsir maudhu'i atau kajian tematik dalam ilmu tafsir kontemporer. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih lanjut, saya ingin adik-adik semua untuk menonton video sebagai refleksi bahwa begitu urgensinya tafsir maudhu'i dalam kehidupan modern ini. Oke, kita tonton dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan cuma buku. Ini adalah jalan pintas bagi Anda menguasai salah satu ilmu paling penting dalam agama. Memperkenalkan tafsir maudhu'i, tafsir tematik Al-Quran. Tafsir Maudhu'i adalah buku terbaru karya kolektif puluhan ulama dari tim Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran yang membahas semua hal yang Anda perlu ketahui dari Al-Quran. Ilmu mahal agar Anda lebih cepat memahami Al-Quran untuk Anda amalkan dengan penuh ketenangan batin demi mendapatkan keberkahan hidup, ridho Allah, dan husnul khatimah. Sebuah ilmu yang dapat mengubah kehidupan Anda. Di dalam buku ini, Anda akan belajar tema-tema berikut secara tuntas. Al-Quran dan kebinekaan, tanggung jawab sosial, komunikasi dan informasi, pembangunan generasi muda, Al-Quran dan kenegaraan, jihad, makna dan implementasinya, Al-Quran dan isu-isu kontemporer, moderasi Islam, kenabian dalam Al-Quran, sinergi internal umat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, maqasidus syariah, memahami tujuan utama syariah, dan masih banyak materi lainnya yang akan melejitkan pemahaman Al-Quran Anda sejak hari pertama. Semuanya akan dijelaskan hanya di tafsir maudhu'i ini. Karena di tafsir maudhu'i semuanya akan dijelaskan secara perlahan, step by step, poin per poin dengan terperinci dan tuntas oleh para ahlinya. Para penulisnya adalah Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi MA, Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Profesor Dr. Haji Darwis Hude, Direktur Pasca Sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Profesor Dr. Haji Didin Hafidudin, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, Dr. Haji Ahsin Sakho Muhammad MA, Pakar Ilmu Al-Quran, Dr. Kiai Haji Ahmad Malik Madani MA, Profesor Dr. Haji Muhammad Ato Muzar, Profesor Dr. Hajah Huzaimah Teyanggo, Dr. Haji Muhammad Bunyaimin Yusuf, Profesor Dr. Haji Salim Umar, Profesor Dr. Haji Maman Abdurrahman, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis 2010-2015, Profesor Dr. Muhammad Hirzin MA, Profesor Dr. Pil HM Nurholis Setiawan, Profesor Dr. Rosihon Anwar, Dr. Haji Asep Usman Ismail, Dr. Haji Ali Nurdin, Dr. Haji Ahmad Husnul Hakim, Dr. Hajah Sri Mulyati, Dr. Haji Abdul Ghafur Maimun, anak dari ulama besar Kiai Haji Maimun Zubair, dan masih banyak lainnya. Mereka semua adalah para ahli tafsir terkemuka, guru besar Al-Quran yang terbukti memiliki otoritas di bidang kajian Al-Quran. Anda tinggal baca,
Dan tafsir maudhui ini akan menjadi guru pribadi yang melejitkan pemahaman Al-Quran dan kajian Islam Anda. Dengan tafsir maudhui, Anda akan menghemat waktu dan uang untuk mempelajari Al-Quran. Miliki buku tafsir maudhui para ilmu makrifat Anda. Oke, baik. Nah, gimana adik-adik setelah menonton video tadi ada yang terefleksikan? Oke. Jadi kenapa saya menampilkan video tadi itu membuktikan bahwa untuk zaman sekarang ini di zaman kontemporer ini em, untuk memahami Al-Quran itu sangat membutuhkan metode tafsir maudhu'i. Kenapa? Karena pada umumnya masyarakat di zaman modern menyukai hal-hal yang instan. Kita ketahui bahwa em, metode tafsir maudhu'i itu ada yang per tema, ada yang per ayat. Oke, nanti kita akan bahas eh, di slide selanjutnya. Yang pertama kita mengetahui dulu apa sih itu metode tafsir maudhu'i. Jadi metode tafsir maudhu'i itu eh, metode tafsir dan metode penafsiran Al-Quran berdasarkan tema tertentu, menghimpun seluruh ayat terkait dari berbagai surat untuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Nah, adapun jenis-jenis tafsir maudhu'i, yang pertama berdasarkan kosakata, misalnya kita pengen tahu nih em, term atau tema rahmat dalam Al-Quran atau tema takwa dalam Al-Quran gitu. Jadi nanti kita mengumpulkan semua term-term yang berlafalkan rahmat dan derivasinya gitu. Kemudian ada juga yang berdasarkan tema aktual. Misalnya seperti yang di buku Maudhu'i tadi gitu. Misalnya ada isu-isu tentang moderasi Islam atau lingkungan dan lain-lainnya gitu ya. Jadi misalnya kita membahas tentang lingkungan dalam Al-Quran gitu, atau melestarikan lingkungan dalam Al-Quran. Jadi nanti kita akan mencari ayat-ayat berkaitan dengan lingkungan, pelestarian lingkungan itu kita himpun, kita kaji secara holistik dan komprehensif, baru kita akan mendapatkan um, istimbat atau kesimpulan dari ayat-ayat yang kita kaji tersebut. Kemudian ada juga bentuk yang jenis yang ketiga yaitu berdasarkan satu surah. Misalnya kita hanya mau membahas tentang surah Al-Fatihah saja atau Al-Kahfi saja. Nah, itu yang dimaksudkan dengan jenis tafsir maudhu'i per surah. Kemudian adapun langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode tafsir maudhu'i ini menurut menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, yang pertama itu pertama kita tentukan tema kajian yang seperti tadi. Misalnya kita pengen bahas tentang pelestarian lingkungan dalam Al-Quran. Kemudian setelah kita menentukan tema, baru kita kumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, entah itu termnya yang menggunakan bi'ah atau pokoknya semua hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan gitu. Nggak mesti harus term yang persis menggunakan kata bi'ah gitu atau kata hifdzul gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita dapat ayat-ayatnya, kita akan urutkan. Kita akan urutkan ayat-ayat tersebut berdasarkan tertib nuzuli. Ya, tertib nuzuli ya, bukan tertib mushafi. Nah, ini yang membedakan antara metode tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i itu. Kalau tafsir tahlili kan berdasarkan tertib mushafi. Sedangkan untuk metode maudhu'i penyusunan itu berdasarkan tartib nuzuli. Kenapa? Supaya kita bisa meng-cross check untuk istimbat ayat tersebut, mana ayat yang sudah yang lebih dulu turun, mana yang terakhir. Jadi ini berkaitan dengan naskh dan mansukh nantinya dan konteks turunnya ayat tersebut. Karena kan tadi kita dalam tafsir maudhu'i ini kita ingin mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari tema tersebut. Kemudian
setelah kita susun berdasarkan tartib nuzuli, kemudian kita analisis, analisis mendalam, baik itu secara bahasa, terus historis atau asbabun nuzul, terus konteks sosiologis, pokoknya semua munasabah dan lain-lainnya itu ini dianalisis setelah kita mengurutkan berdasarkan tartib nuzuli. Kemudian setelah itu baru kita mensintesiskan makna keseluruhan, kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan masa kini atau dengan tema yang kita bahas gitu. Dan harus kita relevansikan dengan konteks kehidupan kita sekarang. Oke. Kemudian, nah ini nih komparasi tafsir maudhu'i versus tafsir tahlili. Seperti saya singgung tadi, kalau tafsir tahlili itu kan urutan ayatnya sesuai dengan tertib mushafi. Kemudian sedangkan kalau maudhu'i sesuai dengan tertib nuzuli. Yang kedua, fokus pada metode tafsir tahlil itu fokus pada detail linguistik dan gramatikal. Sedangkan tafsir maudhu'i memberikan gambaran menyeluruh atau holistik terhadap suatu isu tertentu. Kemudian perbandingan mencolok yang ketiga itu kalau tafsir tahlili itu membahas setiap ayat secara terpisah. Sedangkan tafsir maudhu'i lebih kontekstual dan relevan dengan problematika umat. Jadi gini ya, analoginya. Misalkan nih, kita mau makan secara prasmanan gitu. Nah, kalau tafsir tahlili itu, jadi semua makanannya itu dicampur aduk, dicampur aduk. Jadi kita tuh untuk mendapatkan makanan yang kita mau tuh lama gitu prosesnya. Kita harus mencari, menganalisis, dan membaca secara komprehensif. Sedangkan eh, analogi dari tafsir maudhu'i itu ketika kita makan di prasmanan kemudian sudah ada labeling misalnya bakso atau ini makanan Sunda atau ini makanan Jawa dan lain-lain. Nah, itu jadi lebih instan untuk kita mendapatkan pemahaman yang kita mau. Begitu ya. Itu analoginya. Jadi metode tafsir maudhu'i itu sangat relate dengan kebutuhan umat zaman sekarang karena karakteristik dari umat Islam zaman sekarang tuh lebih suka pada hal yang instan. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari tafsir maudhu'i. Adapun kelebihan dari tafsir maudhu'i itu lebih relevan dengan isu kekinian seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi misalnya kita pengen mengetahui lebih dalam gitu tentang isu-isu, misalnya tentang isu gender atau apa gitu. Jadi kita akan fokus pada ayat-ayat yang membahas tentang isu tersebut gitu. Jadi lebih relate dari apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kemudian komprehensif dalam pembahasan tema seperti yang kita bahas tadi. Jadi kita membahas satu tema secara menyeluruh kita analisis dari segala macam aspeknya untuk mendapatkan istimbat atau kesimpulan yang holistik, yang komprehensif tentang tema tersebut. Kemudian kelebihan yang ketiga, mendorong sintesis dan integrasi makna. Oke, kemudian adapun kekurangan dari metode tafsir maudhu'i ini, yang pertama, memerlukan pemahaman metodologis yang kuat. Jadi, mufassir dengan metode tafsir maudhu'i benar-benar harus memahami berbagai macam disiplin ilmu secara metodologis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tema yang dibahas. Kemudian kekurangan yang kedua rentan terhadap bias pemilihan ayat. Ya, rentan dengan ayatisasi atau cocokologi gitu. Kemudian yang ketiga, bisa mengabaikan konteks makro atau susunan mushaf. Yang tadi karena dia penyusunannya berdasarkan tertib nuzuli. Nah, ini rentan kadang kita mengabaikan konteks tertib mushafinya gitu. Paham ya? Oke.
Nah, misalnya contoh nih, contoh penerapan metode tafsir maudu'i. Misalnya tema keadilan dalam Al-Quran. Jadi nanti kita himpun semua ayat-ayat berkaitan dengan keadilan, misalnya Quran Surah An-Nahl, Quran Surah Al-Maidah, Al-Hujurat, dan lainnya gitu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan keadilan, entah itu memakai term adil atau term-term yang lain yang dekat maknanya dengan keadilan, misalnya term qistun dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu eh, setelah dianalisis, jadi kita bisa mengistimbat atau mengambil kesimpulan bahwa keadilan itu bukan hanya soal hukum, tapi juga berkaitan dengan etika sosial, hubungan interpersonal, dan perintah moral spiritual dari Allah. Jadi, metode ini membantu memahami bahwa keadilan dalam Islam adalah konsep holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Oke, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa uh, metode tafsir maudhu'i adalah metode yang efektif dalam dakwah dan kajian Al-Quran dalam konteks kontemporer. Karena mengingat bahwa karakter dari umat pada zaman sekarang ini menyukai hal yang instan. Kemudian pentingnya pemahaman tematik. Memahami Al-Quran secara tematik sangat krusial untuk menjawab tantangan zaman, untuk mempercepat dalam memahami tema-tema tertentu yang sesuai dengan um, konteks konteks zaman kita yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, ajakan mendalami. Maksudnya dalam mendalami metode tafsir ini secara kritis dan ilmiah untuk memperkaya kajian tafsir Anda semua. Baik, kita cukupkan. Uh, Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.